Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saudara-saudara, seluruh anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, terutama pada jajaran pengurus tingkat pusat, wilayah dan daerah, ketua dan anggota Majelis Syuro, ketua dan anggota Dewan Syuro wilayah dan daerah. Alhamdulillah, hari ini sebagaimana yang sudah diinformasikan, pengurus pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia akan mulai membuka kegiatan BIN.org atau pembinaan organisasi yang tahap pertama dilakukan secara daring dengan memanfaatkan media WhatsApp, yaitu grup forum komunikasi pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan daerah. Insyaallah kedepannya media itu kemudian nanti akan diperbanyak, yaitu dengan menggunakan mungkin Facebook atau Zoom, juga mudah-mudahan radio streaming yang tengah dalam perbaikan sudah bisa dipergunakan. Untuk saat ini kita masih menggunakan WhatsApp, dan pada hari ini merupakan pengantar, yaitu merupakan gambaran apa-apa saja yang nanti akan disampaikan, lalu durasi waktunya, kemudian siapa yang akan menyampaikan, kemudian tujuannya apa, kemudian materinya apa saja. Setelah nanti disampaikan hal-hal mengenai pengantar, maka peserta bisa mengajukan pertanyaan lewat WhatsApp grup ini, atau juga bisa lewat, kalau ada yang menghendaki, lewat email dppitmi@gmail.com atau Facebook ppitmi, atau juga bisa lewat nomor WA admin ppitmi, ya, administrator. Nomornya itu 0899557 335. Lalu yang kedua, kegiatan ini merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan insya Allah dalam 1 bulan itu 2 minggu sekali. Waktunya untuk sementara hari Senin siang, interval 13 sampai dengan 15. Nah, metodenya tanya jawab, dan juga mungkin akan berkembang menjadi diskusi
serta bisa jadi dengan metode lainnya. Kemudian yang berikutnya materi dulu. Materinya adalah pertama konstitusi organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian yang kedua garis-garis besar haluan organisasi. Dan yang ketiga adalah aturan protokoler organisasi, serta dibahas juga mengenai manajemen organisasi. Dilanjutkan penyaji atau pemateri. Pemateri tahap pertama ini saya sendiri, Yudi Yusfar, ya. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Ade Nasihin. Tujuannya, pertama, secara umum tujuannya adalah memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang organisasi secara umum. Yang kedua, memberikan pemahaman secara utuh dan menyeluruh tentang organisasi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Yang ketiga, mendorong seluruh jajaran pengurus wilayah dan daerah, juga Dewan Syuro wilayah dan daerah untuk mengembangkan dan senantiasa mendinamisasikan, ya, pemikiran-pemikiran yang baik, konstruktif, tentu saja harus selaras dengan ajaran Islam sebagai asas organisasi. Dan yang keempat adalah dalam rangka memberikan dorongan untuk mengkader para anggota ITMI, khususnya pengurus-pengurus di daerah dan wilayah. Pesertanya seluruh pengurus wilayah dan daerah, juga Dewan Syuro wilayah dan daerah. Sekurang-kurangnya untuk pengurus 3 orang, untuk tingkat daerah ya sekurang-kurangnya. Demikian pula untuk majelis Dewan Syuro sekurang-kurangnya 1 orang, ya. Sedangkan untuk tingkat wilayah, ya sama sekurang-kurangnya 3 orang, ya. Dan untuk Dewan Syuronya sekurang-kurangnya juga 1 orang. Bagaimana Pak kalau lebih? Itu bagus. Baik, saya hanya akan memaparkan materi nanti tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sedangkan GBHO nanti akan disampaikan oleh Pak Ade Nasihin, karena beliaulah yang menyusun pertama kali. Kemudian nanti aturan protokoler oleh saya kembali. Dan kemudian nanti tentang manajemen organisasi oleh Pak Ade Nasihin. Pak, apakah tidak menutup kemungkinan misalnya melibatkan pihak lain? Ada, ya tergantung nanti metodenya. Kalau metodenya diskusi, bisa jadi saya sebagai fasilitator atau Pak Ade sebagai fasilitator, nanti pemaparan makalah dari teman-teman wilayah dan daerah, dan
penanggapnya mungkin bisa jadi dari pengurus atau dari majelis syuro. Demikian yang saya sampaikan tentang gambaran. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, pertama kita harus memahami dulu pengertiannya. Lalu yang kedua, fungsi dan tujuannya. Tujuan dan fungsi anggaran dasar dan rumah tangga itu apa? Dan yang ketiga, apa pentingnya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Dan yang keempat, apa manfaatnya dengan adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Yang pertama, kalau secara harfiah tentu anggaran dasar anggaran rumah tangga ini lebih mengkerucut pada peraturan, ya, peraturan mendasar dan mengikat bagi sebuah komunitas atau organisasi. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga merupakan potret atau gambaran, ya, seperti apa bentuk organisasi itu, apa saja yang akan dilakukan, ya, secara global yang akan dilakukan oleh organisasi itu, kemudian apa tujuannya, apa fungsinya, lalu siapa pengurusnya, siapa anggotanya, bagaimana cara melakukan pemilihan pengurus, bagaimana cara melakukan pemilihan atau rekrutmen anggota, bagaimana cara mengelola harta dan kekayaan, bagaimana cara mengelola dana-dana organisasi, lalu bagaimana cara mengatur komunikasi dengan organisasi lain atau pihak eksternal organisasi, juga apa yang digunakan sebagai asas organisasi, jangan lupa itu. Jadi itu anggaran dasar, gambaran apa yang akan dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana cara melakukannya, apa tujuannya dan fungsinya apa dari organisasi itu. Itu gambarannya seperti itu. Itu anggaran dasar. Dan sedangkan anggaran rumah tangga tiada lain merupakan turunan. Ya, harus dipahami adalah turunan dari anggaran dasar atau merupakan uraian tugas-tugas. Lebih lanjut nanti kita bisa ketahui di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ITMI. Karena itu diharapkan saudara-saudara peserta BIN.org hari ini bisa membuka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ITMI. Mengenai nama, setiap komunitas atau organisasi beda-beda memberikan nama peraturan dasar, atau orang juga sering menyebut anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau juga sering disebut konstitusi. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada yang mengatakan constitution, ya, konstitusi. The Constitution of the World Blind Union misalnya,
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Tunanetra Dunia, atau ada juga komunitas yang karena mungkin berlandaskan pada Islam memberikan istilah ada Qanun Asasi, itu anggaran dasar, dan Qanun Dakhili, anggaran rumah tangga. Ada yang ketiga. Ya. Ada Qanun Asasi dan Qanun Dakhili. Nah, itu. Atau juga ada lagi yang mengatakan peraturan dasar dan aturan rumah tangga. Aturan dasar dan aturan rumah tangga. Jadi kita harus berhati-hati kalau ada yang menyingkat ADART, itu belum tentu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tetapi ada juga yang menyebut aturan dasar dan aturan rumah tangga. Atau pedoman dasar dan pedoman rumah tangga. Dan lain sebagainya. Itu ya, jadi nama-nama yang sebetulnya sama. Modelnya itu merupakan undang-undang atau aturan dasar di organisasi itu. Kalau untuk negara tentu dalam bahasa Indonesia menyebutnya undang-undang, ya, atau undang-undang dasar yang menjiwai semua undang-undang di bawahnya. Sama juga anggaran dasar anggaran rumah tangga itu harus menjiwai semua peraturan yang di bawahnya. Apa saja peraturan yang di bawahnya ya? Peraturan organisasi, SK Ketua Umum, surat edaran para ketua bidang misalnya, atau ketetapan-ketetapan rapat, baik rapat pimpinan atau rapat majelis syuro atau dewan syuro, semuanya harus merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gitu. Semuanya harus merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi pengertiannya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah aturan yang menata, ya, aturan penataan organisasi atau komunitas, baik yang bersifat mendasar ataupun yang bersifat rumah tangga atau internal, dalam rangka menetapkan, ya, keberadaan komunitas atau organisasi itu secara utuh dan menyeluruh. Baik, selanjutnya adalah tujuannya. Kenapa perlu adanya anggaran dasar anggaran rumah tangga? Ya, paling inti adalah untuk menegaskan keberadaan organisasi itu, terutama sebagai organisasi formal. Ya, sebab anggaran dasar itu merupakan wujud dari organisasi formal. Kenapa formal? Jelas karena misalnya ada aturan tentang berapa lama seorang jadi ketua, apa saja syarat-syaratnya, berapa lama seorang jadi anggota, apa saja syarat-syaratnya, bagaimana kalau anggota atau ketua itu melanggar, apa sanksinya, formal ya. Kemudian bagaimana tahap melakukan kerjasama, apa saja aturannya, itu semua diatur dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga. Jadi supaya keberadaan organisasi itu betul-betul teratur. Itu tujuannya yang paling mendasar adalah menetapkan aturan dasar dan aturan rumah tangga untuk menjadikan organisasi itu sebagai tatanan kegiatan yang konkret, mantap, dan mendasar sesuai dengan aspirasi para anggotanya. Fungsi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu ya tadi tuh. Kalau anggaran dasar adalah aturan-aturan dasar yang mengatur prinsip-prinsip dasar. Makanya ada dalam istilah komunitas itu konon. Konon itu undang-undang asasi, undang-undang yang mendasar gitu. Jadi kalau di Indonesia undang-undang dasar. Dan konun anggaran rumah tangga itu dakhili, dari internal ya, dari dakhola, itu artinya yang di dalam, mengatur hal-hal yang terkait dengan di dalam, atau uraian dari anggaran dasar itu ya, untuk fungsinya sebagai aturan dasar. Sedangkan kalau anggaran rumah tangga ya fungsinya tadi itu satu, uraian dari prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga, uraian. Yang kedua, turunan ya, yang ditetapkan oleh anggaran rumah tangga, ya anggaran dasar. Ya, baru yang ketiganya menambah, bisa juga tambahan ya, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Kemudian kenapa pentingnya ada anggaran rumah tangga? Jelas penting, sebab dengan demikian maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu bisa dijadikan pedoman utama oleh komponen organisasi itu, oleh anggota, oleh pengurus, oleh oleh pengurus, atau kalau di ITMI oleh majelis syuro, dewan syuro. Kalau tidak ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, akan terjadi ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan, ketetapan, karena tidak ada rujukan yang jelas. Gitu ya. Jadi dalam satu organisasi harus ada, terutama organisasi formal. Ya. Atau kalau kita mau menetapkan program kerja juga harus didasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sedangkan yang terakhir adalah manfaat. Tentu manfaat yang utama ya, yaitu terpenuhinya persyaratan secara formal bagi organisasi-organisasi formal, terutama kalau kita mau mendaftarkan ke Kesbang atau ke Direktur Jenderal, itu anggaran rumah tangga diminta. Kalau kita mau ke notaris juga diminta anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ya, itu. Yang kedua, manfaatnya itu ya semakin bisa kita menetapkan, ya, kita bisa menetapkan program-program kerja sesuai dengan periodisasinya, sesuai dengan masa baktinya atau sesuai dengan masa jihadnya. Jadi kalau di anggaran dasarnya misalnya satu kepengurusan 5 tahun, kita menetapkan programnya juga mengacu pada itu. Ketua umum juga menetapkan SK berdasarkan pada itu. Jadi bisa dijadikan rujukan. Itu manfaat yang utamanya
Dan yang ketiga adalah sebagai bahan evaluasi tentu saja. Jadi kalau ada anggaran-anggaran rumah tangga, semuanya akan terevaluasi, pengurus, aktivitas dan kegiatannya, anggota, juga dewan-dewan lain yang ada di dalamnya. Apakah sejalan dengan itu atau tidak? Dengan demikian maka bisa diketahui maju mundurnya organisasi itu dari kemampuan taat atau mentaati atau tidaknya seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Cuma deh ya. Saya tidak akan berlama-lama ya, karena memang di samping juga nanti ada pembicara yang kedua, Pak Ade Nasihin, dan tidak usah terlalu lama lah, cukup antara maksimal 30 menit. Dan sekali lagi nanti kalau mau ada pertanyaan ya, baik ke saya ataupun ke Pak Ade, bisa lewat email dppi@gmail.com atau grup WhatsApp ini, atau lewat nomor WA admin ya, 089 9557 335, 089 9557 335. Terima kasih. Selanjutnya mangga Pak Ade Nasihin. Kita nanti akan ketemu lewat sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinahsin walamuddin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul shodiqul hadil amin. Para pengurus dan anggota Dewan Syuro tingkat wilayah dan daerah, tadi kita telah mendengar tentang paparan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan bagian saya adalah GBHO. Namun sebelumnya ada baiknya saya akan mengantarkan dulu tentang latar belakang atau berdirinya organisasi. Kenapa organisasi? Kalau kita lihat, organisasi itu definisinya adalah kumpulan badan atau orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam hal ITMI ya, penggagasnya atau pencetusnya adalah sekelompok orangnya, yaitu Himpunan Tunanetra Islam Yogyakarta dan kelompok Tunanetra Muslim Bandung. Itu yang pertamanya. Mereka berkumpul bersama, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, membentuklah organisasi yang namanya ITMI. Ya, mungkin sejarahnya sudah dapat baca dalam profil, udah ada. Cuma yang sekarang kita loncat aja ke program jangka menengah di tahun masa jihad 1441-1446 atau visi misi dalam hasil Muktamar 1 itu Izil Islam wal muslimin wal mahbubin, kan itu visi misinya. Jadi, tujuan utamanya apa tadi? Izil Islam wal muslimin wal mahbubin, yang mungkin mengangkat harkat Islam dan orang muslim dan tentu tunanetra muslim. Nah, itu ada tujuan bersamanya. Kenapa organisasi? Nah, bentuknya sudah disepakati berbentuk organisasi kemasyarakatan. Kemudian prinsip organisasi menurut Islam itu kita dapat baca dalam surat As-Saffat, dalam surat As-Saff ayat yang keempat, innallaha yuhibbunal ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Jadi Allah menyukai orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu bersop-sop seperti barisan, membentuk barisan yang kokoh. Apa maksudnya? Kumpulan orang-orang ini atau kumpulan badan-badan ini membentuk satu kesatuan, dalam arti melakukan fungsi dan peran masing-masing. Nah, peran dan fungsi masing-masing itulah yang diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Prinsipnya apa? Berkesatuan utuh. Jadi tidak merasa yang satu lebih penting dari yang lain. Karena kalau tidak ada yang satu, tidak ada yang lain, saling menguatkan.
Karena bunyan marsus, seperti tembok yang kokoh. Tembok itu dibangun dari apa? Batu, bata, paku, besi, beton, dan lain-lain. Si batu tidak boleh merasa lebih penting daripada bata dan lain-lain. Begitu juga bangunan organisasi itu kokoh karena kumpulan orang-orangnya atau unsur-unsur dalam organisasi ini memenuhi fungsi dan perannya, memahami fungsi dan perannya. Nah, itulah makanya diadakan pembinaan organisasi agar kita semua dapat mengetahui fungsi dan peran kita, di mana kita berada, apa peran kita. Nah, sehingga nanti kita dapat melakukan peranan secara optimal. Prinsipnya apa? Soft, karena bunyan marsus, kokoh, bersatu bersama. Karena kepentingannya bersama. Karena kalau sudah kepentingannya berbeda, jadi pecah kongsi, ya. Nah, kita memilihnya bentuk organisasi. Adapun perkumpulan-perkumpulan itu banyak. Ada partai, ada forum, ada persatuan, ada paguyuban. Nah, itu tidak perlu dijelaskan lagi. Yang jelas hanya kita memilihnya bentuk organisasi. Ya, unsur-unsur yang perlu ada dalam organisasi yaitu kepemimpinan. Di situ ada, kalau di organisasi yang ormas, undang-undang ormas yang baru, adanya dewan pengurus dan dewan pengawas. Itu kepemimpinan tingkat pusat atau daerah, tergantung jenjangnya. Ada kepemimpinan, ada anggaran dasar, dan ada aturan main. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah aturan main dalam berorganisasi. Nah, untuk mewujudkan aturan main atau cita-cita itu, anggaran dasar itu kan merupakan rumusan dari cita-cita perjuangan yang memuat aturan main dalam berorganisasi. PP perannya apa, PW apa, majelis syuro apa, PD bagaimana pembentukannya, itu aturan main dalam berorganisasi. Bagaimana kalau melanggar, bagaimana kalau bubar, bagaimana kalau apa, itu aturan main organisasi. Nah, untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diatur oleh organisasi itu diperlukan langkah-langkah yang konkret dan aktual. Langkah konkret dan aktual itulah yang disebut program kerja. Ada yang menyebutnya program kerja, ada yang menyebutnya frame of reference, ada yang menyebutnya acuan aktualisasi kinerja, dan lain-lain, macam-macam lah. Kita memilihnya namanya program kerja. Nah, program kerja itu kalau di organisasi kita ada program kerja jangka panjang 25 tahun, itu ditetapkan dalam Munas 1 di Yogyakarta tanggal 26 sampai 30 Rabiul Awal 1425 atau bulan Mei tahun 2004. Kemudian ada program jangka menengah ditetapkan 5 tahunan dalam Munas-Munas. Dalam Munas 1 ditetapkan programnya 1425 1430, Munas 2 1430 1435, sampai sekarang yang kemarin Muktamar 1 atau Munas 4 1441 1446. Itulah. Itu semua kita yang di daerah atau di wilayah nanti akan bukan diajari, akan kita bahas bagaimana cara menyusun program dari program yang sudah disusun pada tingkat pusat. Nah, itu. Nah, dan tentu karena program jangka panjang ini nanti akan berakhir, mungkin tidak tahu dalam muktamar berikutnya ini akan ada GBHO jangka panjang berikutnya atau tidak, kita tidak tahu, belum tahu. Yang jelas untuk menyusun GBHO itu kita perlu mengetahui kondisi objektif atau prediksi, atau bukan prediksi, maksudnya asumsi atau prahipotesa berdasarkan kondisi objektif dari tahun misalnya 2000 atau 1425 sampai 1450 itu bagaimana, atau akan seperti apa bentuknya 25 tahun. Nah, itu kondisi objektifnya, tantangan, hambatan, peluang. Nah, kalau waktu itu peluangnya kita boleh karena draft reformasi kita boleh mengemukakan dengan ajas Islam, meskipun sekarang harus Pancasila kembali.
Tapi kita dalam muktamar ini menyiasati, kita menyebut ITMI berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau dulu kan boleh, waktu tahun 99 waktu ITMI mau lahir itu boleh partai berdasarkan Islam, jadi tidak perlu Pancasila. Nah, tapi kemudian setelah kembali bergulir lagi, kita harus ajas itu harus Pancasila. Nah, dan kita sebagai organisasi yang sudah komit untuk menegakkan syariat Islam dan melaksanakan Quran dan Sunnah, maka kita supaya tidak melanggar dalam atau supaya dapat disahkan lah, nah, kita gitu dulu kalau bahasa Pahajian yang penting kita dapat disahkan dulu aja, apalagi formalnya lah disahkan. Makanya dulu kita berdasarkan Islam dan bersedia atau patuh pada Pancasila, membaca surat pernyataan kalau zaman dulu. Kalau sekarang enggak, jadi kita sudah cukup organisasi ITMI berasaskan Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu di anggaran dasar itu aturan main, sedangkan program kerja adalah langkah, cara, upaya atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau visi dan misi yang sudah kita tetapkan itu. Ijil Islam wal muslimin wal mahfubin. Nah, tentu kalau tingkat pusat 5 tahunan, tingkat wilayah juga ada masa jadi 5 tahunan, mungkin turunannya dari tingkat pusat berdasarkan prioritas atau kemampuan kondisi objektif di wilayah itu. Misalnya taruh kata bidang 1 di pusat mengadakan kaderisasi, nah, nanti di tingkat wilayah akan mengadakan kaderisasi lagi, boleh dengan format dan forum yang berbeda. Tentu untuk program itu agar tepat sasaran, kalau mulai tahun yang masa jihad sekarang sudah baru belum disusun aja, sudah ditetapkan dulu programnya apa, sasarannya apa, tujuannya apa, waktunya kapan, anggarannya berapa, sudah harus ditetapkan itu kalau untuk masa jihad yang sekarang. Kalau zaman dulu kan ya programnya dulu aja apa, nanti buat proposal, dalam proposal. Kalau sekarang belum sampai ke proposal, itu sudah kegiatannya apa, sasarannya siapa, tujuannya apa, waktunya kapan, tempatnya di mana, biayanya berapa. Kita sering bingung membedakan sasaran dengan tujuan. Tujuan itu adalah manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan program. Kalau sasaran, siapa yang dapat menerima manfaat dari program itu, gitu. Yang sering pertanyaan, apa sih bedanya dengan kok ada tujuan, ada sasaran? Nah, kalau tujuan itu adalah manfaat yang akan dicapai atau hal yang akan dicapai, kondisi yang akan dicapai dengan pelaksanaan program itu. Sedangkan kalau sasaran, siapa objek atau target dari pelaksanaan program tersebut. Nah, nanti mungkin secara bertahap kita akan bagaimana menyusun program yang berkesinambungan, bagaimana menyusun program dari turunan program yang sudah ada, karena kan kita sudah ada acuannya, garis-garis besar atau garis program kerja masa jihad sekian. Nah, itu. Nah, ya tadi unsurnya yang ada dalam organisasi itu tadi aturan main, anggaran dasar, aktualisasi pelaksanaan aturan main atau pencapaian tujuan perjuangan itu melalui program kerja, kepemimpinan tadi Dewan Suro, pimpinan untuk di wilayah mungkin ada pengurus wilayah dan Dewan Suro wilayah, di pusat ada pengurus, ada pimpinan, ada ketua umum, pengurus pusat, ada pengurus pusat dan majelis suro, di daerah juga begitu. Itu unsur-unsurnya harus ada. Jadi kalau nanti kita bikin, itu struktur, kepemimpinan itu struktur, ada organigram dan bagan itu. Nah, itu nanti akan dibahas di season berikutnya. Hanya yang jelas Pak, untuk hari ini kita mengetahui apa elemen-elemen itu, organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga apa, program kerja apa, dan bagaimana turunan-turunan dari itu.
Jadi kalau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah turunan dari cita-cita perjuangan yang dirumuskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mencakup aturan main. Adapun program kerja itu adalah aktualisasi pelaksanaan atau langkah-langkah yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut. Nanti tolak ukurnya jelas, ada evaluasi tahunan, ada raker, nanti ada mudzakarah nasional juga, bahkan terakhir dievaluasi oleh muktamar. Nah, itu tolak ukurnya harus jelas, ini tercapai enggak. Nah, kalau tercapai tingkatkan, kalau belum tercapai teruskan untuk di masa bakti atau masa jihad berikutnya. Nanti apa kendala, kenapa bisa tidak tercapai, kenapa tercapainya hanya sekian persen, itu harus jelas konkret. Itulah dalam program kerja. Jadi program kerja itu serba konkret dan serba terukur. Karena itu untuk masa jihad sekarang lebih diaktualisasikan lagi. Setelah seperti saya sebutkan tadi, dalam butir program itu ada nama program, ada kegiatan untuk menunjang program, ada tujuan, ada sasaran, ada kapan waktunya, ada biaya, berapa biayanya. Jadi kalau sudah misalnya program ini, contoh yang konkret aja kita, ini misalnya panitia atau misalnya kegiatan kemuliaan Al-Quran bersama, kemuliaan Ramadan bersama Al-Quran, atau kurma 2020 misalnya, itu kan targetnya siapa? Targetnya adalah seluruh anggota. Tujuannya apa? Memberi pembinaan kepada anggota dan mensosialisasikan organisasi. Waktunya kapan? Ramadan 1441 Hijriah. Biayanya berapa? Ya sudah dihitung, anggarannya sudah dihitung. Nah, nanti dalam evaluasi pembubaran kan terukur, terlaksana enggak? Sebagian terlaksana. Kenapa? Hambatannya kenapa tidak terlaksana secara utuh? Adanya COVID-19 misalnya. Yang terlaksana apa? Pengajian tadarus nasional. Yang tidak terlaksana untuk tahun ini kajian muslimah, lokakarya, Al-Quran Braille, nah gitu. Jadi terukur jelas. Ini terlaksana karena kan ada waktunya. Ini sudah Ramadannya sudah lewat. Mana yang sudah terlaksana? Tadarus nasional. Mana yang belum terlaksana? Ya, dua tadi yang program besarnya pengajian, kajian pesantren muslimah dan workshop tentang Al-Quran Braille. Nah, seperti itu contohnya. Jadi konkret kita. Dan tentu dalam pelaksanaan ini tidak, maksudnya dievaluasi itu bukan siapa menyalahkan apa, bukan kenapa siapa menyalahkan siapa, bukan. Evaluasi itu ditujukan untuk supaya bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau program yang ingin ditetapkan itu di tahun berikutnya. Misalnya tahun ini tidak tercapai dengan kendala COVID-19, bagaimana untuk tercapai di tahun depan dalam keadaan pandemi, misalnya masih pandemi, yang nanti kan mungkin dibuatlah kajian muslimahnya juga secara virtual misalnya, mudah-mudahan pandeminya berakhir. Nah, itu jadi evaluasi itu tujuannya bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang telah ditetapkan. Untuk apa? Untuk perbaikan di masa yang akan datang. Jadi kalau evaluasi jangan takutlah dengan kata evaluasi. Waduh, saya ketua bidang nih, saya ketua panitia, nanti disalahin programnya enggak terlaksana. Nah, tidak. Tujuan evaluasi itu untuk mencari cara terbaik, cara yang lebih baik untuk melaksanakan program di masa yang akan datang gitu. Jadi ada itu, jadi program terukur, terevaluasi. Karena itu untuk masa jihad sekarang lebih konkret lah. Jadi kita bisa mengukur aja tanpa tanpa hal-hal yang menjelimet, kita sudah dapat mengukur keterlaksanaan atau ketercapaiannya. Nah gitu. Kalau yang dulu kan programnya abstrak, mendorong terciptanya tunanetra yang cerdas, terampil dan mandiri. Cuma begitu aja. Tapi kalau sekarang misalnya untuk mewujudkan cita-cita itu disebutkan latihan kemandirian tunanetra dalam orientasi dan mobilitas atau dalam membaca Al-Quran misalnya gitu. Nah, tingkat kemandirian seperti apa? Kalau dulunya belum bisa berjalan dari
sekre ke tempat angkot, setelah pelatihan itu harus bisa berjalan, harus bisa nyampe. Apakah nyampenya 10 menit atau setengah jam, nah itu pokoknya terukur lah, tercapai begitu. Itulah yang dimaksud dengan program, jadi aktualisasi atau langkah strategis untuk mencapai tujuan itu. Nanti kita akan menyusun, akan belajar menyusun, akan berdiskusi, berbagi pengalaman tentang penyusunan program-program ini di daerah dan di tingkat wilayah berdasarkan program kerja yang ditetapkan dalam muktamar. Nah, kalau untuk di daerah mungkin merujuk pada hasil muktamar, tapi berdasarkan program kerja yang ditetapkan dalam musyawarah wilayah. Di daerah juga dalam musyawarah daerah. Nah, itu nanti kita akan belajar. Karena bagian saya adalah GBHO tentu, dan program kerja dan manajemen organisasi. Jadi singkatnya, anggaran dasar merupakan aturan main, itu harus ada. Program kerja adalah langkah, cara, kegiatan untuk mencapai tujuan perjuangan organisasi. Dalam hal ini tujuan kita apa? Ijil Islam wal muslimin wal mahfufin. Bagaimana mencapainya? Dituangkanlah dalam berbagai program dan berbagai kegiatan. Kemudian nanti yang paling penting dari itu, karena bina organisasi itu salah satunya bagian saya adalah manajemen organisasi. Manajemen organisasi itu tujuan utamanya adalah menempatkan, mengerahkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan, sumber daya. Jadi ketua itu tidak perlu yang paling pandai di antara kita misalnya. Ketua itu yang paling penting adalah mengetahui kemampuan anggotanya masing-masing sehingga dapat menempatkan dan menetapkan tugas-tugas anggota pengurusnya itu sesuai kemampuannya. Jadi ketua itu bukan berarti yang paling pandai. Ya, kita ambil contoh waktu zaman kepemimpinan Bapak Kiai Haji Aan Juhana, ya, beliau tentu anggaran dasar mah nyanggakeun ka Pak Yudi, sering ka Pak Ihin lah pokoknya. Cuma beliau dapat menempatkan diri, dapat menempatkan anggotanya. Misalnya si Ihin yang kata beliau bisanya konsep dan emosional, ya disuruh konsep, nggak pernah Bapak Ihin disuruh jadi pemimpin karena emosional. Nah, misalnya Bapak Yayat yang lemah lembut dan ditempatkan beliau sebagai sekretaris jenderal yang memfasilitasi anggota bidang-bidang yang mengayomi anggotanya itu. Jadi itulah manajemen organisasi itu nanti fungsinya untuk dapat menempatkan, mengerahkan segala sumber daya organisasi. Sumber daya itu termasuk manusia, anggota-anggota itu, ya, pengurus-pengurus yang sudah ditunjuk, kemudian aset organisasi kalau ada, dan peluang yang dimanfaatkan untuk mencapai sebesar-besarnya kepentingan organisasi. Nah, itu yang akan kita garap dalam manajemen organisasi. Mudah-mudahan dengan well manage, dengan anggaran dasar yang nanti mungkin lebih sempurna lagi di hasil muktamar, dan dengan sumber daya yang paham tugasnya, kita harapkan organisasi kita akan semakin maju. Kalau lebih maju jelas dari tahun ke tahun saya menyaksikan jelas kita semakin lebih baik. Cuman seberapa besar tingkat kemajuannya, seberapa besar apakah majunya secara evolusi atau secara akselerasi. Nah, itu. Jadi dengan pemahaman manajemen organisasi diharapkan dari maju yang evolusi menjadi akselerasi. Itulah tujuan kerennya mah, cita-cita kerennya. Dan nanti bagaimana mengerahkan orang-orang, bagaimana mengelola organisasi, kita akan bicarakan dalam sesi berikutnya. Kalau yang sekarang sekedar pengantar tadi, telah dijelaskan tentang fungsi dan tujuan manfaat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan sekilas tentang latar belakang organisasi, bentuk-bentuk dari perkumpulan adalah organisasi, dan bagaimana perbedaan antara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan program kerja. Dan dalam program kerja bagaimana membedakan tujuan dengan sasaran. Itu mungkin untuk yang kali ini masih baru sedemikian.
dan mudah-mudahan dapat dieksplorasi dalam tanya jawab, dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita langsung bisa ke WA, tidak menunggu ini kan. Kalau sekarang dengan pesan suara mungkin saya menyampaikan dulu, didengarkan, ditunggu, nanti baru didengarkan lagi, jadi perlu waktu. Mungkin nanti mudah-mudahan pada 2 minggu ke depan sudah ada bisa perbaikan, apakah melalui aplikasi Skype atau yang atau kita mungkin saya mengirimnya lebih awal dari jam 12, jadi jam 1 itu sudah mereka sudah sampai ke PW dan VD ke FKPV, jadi nanti ada waktu jedanya tidak terlalu lama untuk menunggu dari kita menyampaikan sampai mendengarkan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan nanti kita bisa gali dalam tanya jawab seperti yang sudah disampaikan oleh ketua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Pak Ade Nasihin dan juga dari saya. Sesi tanya jawab bisa dimulai, yaitu bisa melalui grup ini ya, atau lewat nomor WA Teh Admin ya, namanya Teh Admin 08999 557335 ya, 08999 557335, bisa lewat itu, atau juga lewat email dppitmi@gmail.com, dppitmi@gmail.com, atau bisa lewat Facebook PPITMI ya, di add bagi yang belum di add ya, Facebook PPITMI. Demikian, dan kami memberikan kesempatan, kami tunggu, silakan dipahami dulu sampai pukul ya, mudah-mudahan setengah jam nanti sudah ada yang mengajukan pertanyaan, atau kalaupun tidak bisa nanti akan kami jawab tanggal 7 pada hari dan jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua PPITMI Pusat, yang terhormat seluruh jajaran pengurus, baik itu PW dan PD lainnya, khususnya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Kami dari PD ITMI Muna, seluruh jajaran pengurus dan anggota mengajukan sebuah problematika yang ada di ITMI tentang, yaitu setelah menyikapi pengangkatan SK baik itu
Ketua PDITMI ataupun Ketua Dewan Suro daerah. Dalam hal ini yang saya tanyakan adalah di dalam SK kepengurusan PDITMI Muna setelah saya baca itu di dalamnya antara Ketua PDITMI Muna dan Ketua Dewan Suro SK-nya disatukan. Saya mohon penjelasan secara detail kepada Bapak Ketua PPITMI Muna, kepada Ketua PPITMI Pusat untuk menjelaskan lebih rinci agar kami yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Muna, yaitu PDITMI Muna, karena sampai hari ini saya masih bertanya-tanya kenapa SK Ketua PDITMI Muna dan Ketua Dewan Suro itu disatukan. Mungkin ada mekanisme lainnya yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mohon penjelasannya kepada Bapak Ketua PPITMI Muna, kepada PPITMI Pusat. Atas perhatian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah. Perkenankan kami bertanya. Nama saya Mustain, PD ITMI Kudus, Jawa Tengah. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Yudi. Mohon izin bertanya, apakah ADART itu harus diketahui oleh semua pengurus? Artinya semua pengurus harus paham tentang ADART itu, atau dalam arti paham itu mempunyai buku pegangannya yang sewaktu-waktu bisa dibuka, yang sewaktu-waktu bisa dibaca, atau memang atau begitu, atau cukup satu buku saja? Dan apabila pengurus-pengurus yang lain kepengen mengetahui atau pengen membaca, bisa meminjam di mungkin yang punya buku itu di ketuanya ataupun di sekretarisnya. Demikian pertanyaan saya, harap atau mohon ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizkan Kadar, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jawabannya adalah SK dari ketua umum atau dari ketua wilayah misalnya, itu sifatnya pengukuhan hasil musda. Nah, hasil musda yang terpenting itu adalah ketua daerah dan ketua Dewan Suro. Satu itu. Yang kedua, kalau salah satu terpisah, maka terkesan antara Dewan Suro dengan ketua PD itu seolah bukan kesatuan, padahal antara Dewan Suro dan PD itu merupakan pimpinan daerah ITMI. Oleh karena pimpinan daerah ITMI, maka dikukuhkannya harus dalam satu surat keputusan.
Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dikatakan bahwa ketua daerah bahwa ketua umum mengukuhkan ITMI daerah apabila di daerah yang bersangkutan belum terdapat ITMI wilayah. Jadi itu sampai tentu saja batas waktu sampai berdirinya ITMI wilayah. Gitu. Kalau nanti sudah ada ITMI wilayah di daerah itu, maka yang mengukuhkan adalah ketua wilayah. Sedangkan komponen ITMI wilayah, ITMI daerah itu terdiri dari yang paling utama adalah ketua daerah dan ketua Dewan Syuro. Jadi memang begitu, dimanapun kalau ITMI itu satu paket di SK-kannya antara ketua daerah dan ketua Dewan Syuro sebagai legitimasi terhadap hasil musda dan sebagai legitimasi terhadap pengukuhan ITMI daerah yang ada. Gitu ya. Dalam pelaksanaan kerjanya, tugasnya memang nanti sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dewan Syuro ada tugasnya dan pengurus daerah ada tugasnya. Begitu satu itu. Yang berikutnya juga sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan administratif jika pemerintah setempat meminta SK, termasuk SK Dewan Syuro. Nah, jadi kalau sudah ada SK pengukuhan dari pengurus yang lebih di atasnya, maka diharapkan pemerintah setempat dapat mengabulkan permohonan dari daerah atau ITMI daerah yang ada. Begitu Bang Rizkan, itu memang aturannya, mekanismenya di ITMI begitu Bang Rizkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hanan nailin hanan yu'afi ya mahujjuka fi usdah. Perkenalkan, kami PD Cilacap, ITMI Cilacap, Jawa Tengah. Saya Gamal Sutriyono. Perkenankan untuk bertanya, melihat fakta anggota kita di daerah dengan berbagai ragam sumber daya manusianya, kami dalam menetapkan pengurusan di daerah itu mengalami kesulitan, khususnya untuk bisa menyusun kepengurusan secara ideal. Kami mengetahui, memahami hal tersebut dari keadaan tunanetra itu sendiri di Cilacap, dengan keadaan sumber daya manusia yang tidak merata kemampuannya. Ada yang mungkin berkemampuan di atas dengan pendidikan yang mungkin memadai, tapi di antara itu ada anggota kami yang mungkin dilihat dari pendidikan formalnya itu masih dikatakan rendah, atau ada yang tinggi, menengah, dan rendah. Dan juga dengan berbagai kemampuannya, khususnya untuk bisa masuk ke dalam dunia tunanetra dalam hal baca tulis dan sebagainya, termasuk wawasan pengetahuan. Kami kesulitan dalam menentukan kepengurusan
kami hanya bisa menentukan kepengurusan secara inti pengurus ya, pengurus, ketua, sekretaris, bendahara saja. Sedangkan kami tidak bisa mengembangkan untuk menentukan bidang-bidang atau majelis-majelis. Sehingga kami hanya bisa menjalankan kepengurusan secara inti. Apakah yang demikian diperbolehkan atau mungkin ada solusi bagaimana agar jalannya organisasi di Cilacap bisa berjalan? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Mas Bro, dari Mas Mustaim nih. Ya, idealnya semua pengurus punya, Pak. Ya, terutama pengurus inti. Ya, jadi idealnya punya. Yang kedua, idealnya paham. Sebab kan pengurus yang akan melaksanakan kerja organisasi yang utama. Kalau nggak ngerti gimana nantinya? Oh, gitu. Bagaimana cara memperolehnya? Boleh dengan pinjam, atau sekarang kan bisa di share lewat lewat WhatsApp misalnya, bisa dibaca. Paling tidak itu ya, syukur-syukur bisa disalin misalnya dengan ke huruf braille, atau mungkin kalau mau direkam, ada yang bacakan terus direkam. Jadi idealnya begitu Mas Mustain ya. Tapi paling tidak yang dipentingkan adalah paham. Oke lah, kalau masalah punya mungkin kadang-kadang ada orang. Yang penting paham itu. Ini yang harus paham, yang penting. Sebab satu, membantu supaya pengurus mempermudah dalam melaksanakan kerja organisasi. Kedua, pengurus kan punya kewajiban membina anggota. Nah, terutama pengurus daerah kan sebagai ujung tombak ya di daerah. Kalau pengurus daerahnya tidak ngerti anggaran dasar, bagaimana memberikan penjelasan ke anggota nantinya? Jadi saran saya menekankan pengurus itu mesti paham. Begitu yang jawaban dari saya untuk Mas Mustaim dari PD ITMI Kudus, kota rokok padanya, kota tembakau, atau juga kota bulu tangkis. Cara memperolehnya bisa pinjam ke teman, atau mungkin kalau ada nomor yang itu bisa dikirim dalam bentuk soft file sekarang kan sudah. Tuh. Yang penting paham, harus paham. Gitu. Ya. Yang berikutnya untuk jawaban Pak Gamal dari Cilacap. Solusinya Pak Gamal sebetulnya dengan pengurus inti saja sudah cukup terpenuhi amanat ADART itu. Ketua, sekretaris, bendahara sudah cukup. Ya. Untuk pengembangannya bisa dilakukan bertahap. Misalnya kalau tahun pertama cukup ketua, sekretaris, bendahara, ya tahun kedua belum, tahun ketiga coba ditunjuk beberapa seksi gitu. Yang berikutnya yang jadi anggota pengurus pendamping tambahan bisa juga dari orang yang non tunanetra, boleh. Ya, kalau sekedar ketua seksi boleh, yang tidak tunanetra boleh. Yang penting dia komitmennya bagus ke kerja ITMI begitu. Yang penting. Ya, yang penting itu komitmennya di situ Pak Gamal. Jadi tidak ada masalah itu. Kalau ketua, sekretaris, bendahara, kalaupun mau ditambah ya bisa diambil dari anggota, baik anggota biasa yang tunanetra atau anggota al-hawari yang non tunanetra. Yang penting dia komitmen dan mau, karena ITMI itu kan organisasi nirlaba sukarela,
mau tidak untuk membantu. Demikian Pak Gamal dari Cilacap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Subandi dari PD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saya ada sedikit pertanyaan pada bapak-bapak yang ada di pusat, baik Bapak Yusufar. Pertanyaan saya, apakah seorang Dewan Suro di daerah itu harus pandai membaca Al-Quran Braille atau pinter agamanya harus begitu? Soalnya di Banyumas sendiri seperti saya sebagai ketua PD-nya itu kalau masalah Al-Quran Braille itu masih minim di Banyumas ini, karena saya sendiri sedikit-sedikit bisa, tapi untuk mengadakan pelatihan Al-Quran Braille itu di Banyumas itu agak susah. Kenapa agak susah? Ya karena anggotanya itu disuruh pelatihan tuh angel, susah gitu ya, maksudnya susah. Nah, kayak gitu ya. Jadi saya udah pernah mencoba mengadakan pelatihan Al-Quran Braille di Banyumas. Itu ya waktu baru itu banyak yang datang, tapi lama kelamaan juga habis. Sekarang sudah tidak ada lagi. Itu solusinya bagaimana, Bapak Ketua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada Bapak PP Pusat, Bapak Yudi Yusbar yang kami hormati, dan seluruh jajaran pimpinan pusat, saya atau kami dari Dewan Suro ITMI Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan suatu hal yang berkaitan dengan minimnya sumber daya anggota tunanetra atau anggota ITMI, dalam hal ini tunanetra, yang kaitannya dengan baca tulis Arab Braille. Nah, inilah itu yang menjadi problematis di Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Muna pada khususnya. Berkaitan dengan hal itu, Quran Braille Arab ini cukuplah banyak sebetulnya. Bahkan sebentar lagi akan tiba di Kabupaten Muna berdasarkan usulan-usulan hasil daripada musda luar biasa yang baru saja berlalu. Sementara untuk sumber daya daripada kaum tunanetra, dalam hal ini anggota ITMI, itu sangat minim dalam hal memahami daripada bacaan-bacaan daripada Quran Arab Braille ini. Hanya dapat terhitung, bisa dapat dari beberapa orang, ya. Jadi umumnya di Sulawesi Tenggara dan khususnya Kabupaten Muna sangat minim daripada pemahaman bacaan-bacaan dari huruf Al-Quran Braille Arab. Ini masalahnya. Nah,
bagaimana ini baru langkah awal, ya, baru langkah awal. Andai kata besok lusa ada pelatihan yang akan diselenggarakan, khususnya dalam menyelenggarakan untuk pelatihan baca huruf Arab Braille ini, sementara anggota itu adalah rata-rata usia lanjut, ya, usia lanjut dan tidak tahu daripada huruf Al-Quran Braille ini, begitu kan? Jangankan usia dewasa ataupun usia lanjut atau 30 atau 20 tahun bahkan sampai seterusnya, usia dini saja yang notabene sebagai usia pendidikan tingkat dasar SMP, mereka sendiri tidak pernah dibekali dengan pelatihan atau bacaan daripada huruf Arab Braille ini. Itu masalahnya. Itulah kendala-kendala yang dihadapi di sini. Oleh karena itu barangkali bagaimana solusinya untuk mengatasi akan hal ini. Nah, itulah saya tujukan kepada Bapak PP, ya, ITMI pusat ini. Oleh karena itu barangkali mungkin juga ada solusi lain. Sekarang ini kan saya kira itu kan ada teknologi digital yang mungkin itu lebih diprioritaskan ke sana barangkali untuk lebih mudah menyajikan pelatihan atau pemahaman kepada para anggota ITMI yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara Padumi dan khususnya Kabupaten Muna. Dan saya pikir tuh semua daerah seperti itu akan mengalami hal yang sama. Berbeda dengan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan sebagainya. Bahkan di sana ada pelatihannya khusus, itu ada kiep dan sebagainya. Itu semua rata-rata paham akan bacaan-bacaan itu atau tulisan daripada huruf Al-Quran Braille ini. Nah, maka itu ya kendala-kendala inilah yang kami pertanyakan begitu Bapak PP ITMI, ya, gitu. Mohon penjelasan agar itu dapat menjadi satu solusi di daerah ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila kurang dan lebihnya dalam paparan kami di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi, Pak Laude Hadi dari Dewan Syuro ITMI Kabupaten Muna, dan Mas Subandi, ini orang Banyumas yang pernah kesini ke sekretariat sama Mas Darwan waktu itu. Ya, terima kasih informasinya, berharga sekali. Insyaallah ini pertama dicatat sebagai bahan masukan. Kedua, salah satu program utama bagi kami tetap adalah pemberantasan buta huruf Arab Braille. Nah, ternyata memang di daerah-daerah masih banyak yang kurang. Sekarang ini terjadi ketidakseimbangan antara jumlah Quran Braille dengan yang bisa baca. Ternyata sudah sampai di Muna Quran Braille sudah banyak. Alhamdulillah dari satu sisi ya. Tapi di sisi lain jumlah yang bisa baca sedikit, bahkan kurang. Sebaliknya juga di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Banyumas, malah Pak Subandi sudah mencoba melakukan pelatihan, tetapi rame itu pada awalnya saja ya. Begitu tambah lama sedikit. Itu memang di kalangan kita suka begitu ya. Pertama, solusi yang paling cepat adalah, kalau saya menyarankan saudara-saudara yang bisa
bisa baca tulis Arab Braille, ya, mudah-mudahan di kalangan pengurus adakanlah latihan baca tulis Arab Braille. Ya nggak usah tiap hari lah, seminggu sekali. Itu saran saya, ya. Pesertanya kalau memang kira-kira terlalu banyak nanti kewalahan, mending ya 1 sampai 5 orang dulu aja. Itu ya. Itu saja dulu yang diajar supaya terjadi transfer ilmu. Gitu ya. Baik bapak-bapak yang di Banyumas ataupun yang di Muna begitu. Kedua, insya Allah saran ini akan kami perhatikan lewat teknologi ya. Apakah itu dengan mengirimkan diktat cara belajar baca tulis Arab Braille-nya dalam bentuk soft file, atau nanti bekerja sama dengan BLBI untuk mengirim buku-buku seperti itu, buku Iqra ke daerah setempat. Karena memang kadang-kadang kita bingung ya, buku Iqra-nya kurang diminati, tapi Quran Braille-nya banyak sekali yang minta. Ternyata kan sering terjadi gap. Qurannya banyak, malah di satu daerah saya pernah mendengar Quran itu sampai rusak karena basah dan akhirnya dibuang gitu kan. Sedangkan yang mampu baca bukannya tambah banyak yang bisa, malah sedikit. Nah, jadi itu Mas Subandi. Jadi nanti kalau melatihnya terlalu banyak mungkin bosan atau apa, ya nggak usah banyak-banyak lah dulu. Yang penting yang mau itu. Kalau yang maunya 1 nggak apa-apa. Mudah-mudahan kemudian waktunya, kalau setiap hari takut bosan ya, maka seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Nah gitu. Demikian juga Pak Hadi. Nanti kami akan mencoba tahap pertama menginventarisir masukan-masukan ini. Lalu tahap kedua menginventarisir di daerah-daerah itu siapa yang sudah bisa baca tulis dan siapa yang belum. Baru yang ketiga, kalau yang sudah bisa baca tulis paling ditambah ilmunya untuk kemudian menurunkan ilmunya ke teman-temannya. Sambil ditambah buku pelengkapnya. Ada kan? Susunan Mas Ibnu itu Asyaratus Sa'ah ya, Asyaratus Sa'ah 10 jam. Kemudian buku cara baca tulis yang di BLBI, kemudian ada lagi yang karya Kementerian Agama, itu banyak itu sebetulnya. Atau mudah-mudahan kalau ada satu kesempatan sekali-kali kita mengadakan training lewat secara virtual untuk para pengajar Al-Quran Braille oleh pimpinan pusat. Ya solusinya begitu, dan jangan bosan-bosan saudara-saudara juga bertukar pikiran sama yang sudah bisa. Misalnya kalau di Jawa Tengah itu kan ada narasumbernya Mas Ibnu, Mas Wiji. Ya kalau di Jawa, kalau di Sulawesi itu di Muna itu ada Ustadz Sahrir, ada Pak Sahrir, ada juga yang lainnya ya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Kalau dari Banyumas ya, dari Pak Subandi lagi nih Pak, itu waktu pelatihan itu enggak 1 minggu, malah sebulan sekali, itu 1 bulan sekali ya. Tapi ternyata yang ikut tuh banyak, bahkan pernah sampai dari teman-teman dari Pertuni itu ada yang ikut ke tempat saya, itu ikut belajar Al-Quran Braille ke tempat saya, yaitu ya.
Jadi dari orang luar IPMI ya, dari Pertuni itu, teman dari Pertuni ikut itu. Itu memang sih berjalan agak lumayan lama Pak. Ya ada 1 tahun kurang lebih. Tapi kesini itu hilang semua itu Pak. Jadi apa ya? Ya singkat kata ya udah bubar gitu di sini Pak. Kayak gitu ya, udah nggak ada lagi pelatihan Al-Quran Braille. Makanya saya mohon kepada Bapak yang terhormat, Bapak Ketua Pusat, minta diberi solusi yang jitu itu ya, supaya bagaimana teman-teman kita itu mau belajar Al-Quran Braille itu Pak. Jadi luar biasa Pak, waktu baru-baru itu ya 1-2 bulan sampai 4 bulan itu rame itu Pak. Ya sampai 25 orang. Orang-orang Pertuni juga Pak, ada yang ikut begitu Pak. Tapi saya kira itu saya nggak bosen Pak. Tapi memang teman-teman kita yang mungkin bosen sendiri atau gimana, itu kan alasannya begini Pak. Terus terang saja alasannya, orangnya kan jauh-jauh, antar menuju ke tempat saya, rumah saya itu jauh. Memang itu 1 kabupaten kan jelas jauh-jauh. Ya itu biasanya ya keuangan itu terus terang saja itu yang dipikirkan itu nggak punya untuk ngebis, untuk angkot kayak gitu Pak. Demikian Pak laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan Bapak Yudi Uspar selaku pimpinan pusat serta seluruh jajarannya. Ucapan terima kasih, semoga ini menjadi manfaat bagi kita menampilkan item. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi paparan atau saran ini kami dapat lakukan dengan penuh harapan ya, karena memang terus terang saja memang di sini nih untuk pengajar daripada baca tulis Arab Braille ini ya memang sudah ada di sini memang yang tamatan dari Bandung ya, dari Wiataguna atas nama Bapak Abdul Karim Pama SAG ya ini beliau juga ini sudah mulai ada terganggu kesehatan, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Tapi itu kami berharap ya mudah-mudahan dia sehat terus ya, karena beliau ini kan sudah katakanlah sudah tua begitu, fisik sudah mulai mah gitu. Baru dia ini kan sudah pensiun dari pegawai negeri, dari guru sudah pensiun sekali, sudah lama sekali pensiunnya ini. Nah itulah kita kekurangan itu, bidang pengajaran itu sebetulnya. Adapun saudara saya Bapak Haji Sarir dari Muna, kan dia bertugas di Bandung juga ya. Ya mungkin suatu saat ya, mungkin kalau ada program pelatihan mungkin yang bisa difasilitasi oleh pusat, mungkin suatu saat mungkin bisa kita jalankan program pelatihan itu, mungkin bisa dibimbing oleh beliau suatu saat nanti kalau didapat nanti ada fasilitas dari dari PP pusat begitu suatu saat nanti ya. Itulah kekurangan pengajar di sini. Sedangkan saya saja Pak Haji saya ini kan baca braille-nya saja ini ya, ini ngobrol santai sedikit ya, sudah tidak lagi peka membaca huruf braille karena jari saya sudah cedera begitu, cedera mati urang sarafnya, jadi sudah tidak begitu peka lagi membaca huruf braille, baik itu huruf braille biasa ataupun Arab braille, karena pernah dapat kecelakaan begitu. Jadi saya sekarang itu adapun saya dapat memahami dari semua metode yang ada di agama ataupun
Quran, hadis dan sebagainya, itu saya lebih banyak menggunakan mendengarkan dari seluruh elemen informasi dan sebagainya. Itu saya lebih banyak membaca di dalam informasi atau ceramah-ceramah. Saya memetik di situ sehingga sudah dapat pahami sebagai modal, karena saya tidak bisa lagi membaca secara peka melalui Quran Arab Braille ini akibat cedera. Sudah dapat kecelakaan saat beberapa tahun yang lalu, begitu Pak Haji. Nah itu, apalagi sekarang ini sudah sama sekali tidak bisa membaca lagi. Itu tuh saya gitu ya. Tetapi untuk metode pemahaman itu insya Allah bisa juga saya berikan. Itu dari segi sedikitnya ada ilmu yang kita bisa terapkan kepada mereka. Hanya persoalannya dibaca tulis saja, begitu. Demikian yang saya dapat sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang dipaparkan oleh Bapak Ketua PPIPMI Pusat, dalam hal ini Yudius Par, untuk mengenai SK. Dalam hal ini berarti saya juga memberikan atau mengeluarkan SK untuk sekretaris, bendahara, dan bidang 1, bidang 3. Insya Allah saya akan merujuk pada SK yang telah dikukuhkan untuk saya. Oleh karena itu, satu pertanyaan lagi, bolehkah saya membuat SK tanpa merujuk dari SK Ketua PDIPMI Muna dan Ketua Dewan Suro? Pertanyaan kedua, yaitu karena menanggapi penyampaian oleh saudara Ketua Dewan Suro, dalam hal ini Pak Laude Hadi, saya sepakat dengan hal-hal itu, tetapi alangkah baiknya di Muna ini harus ada semacam Al-Quran digital ya, karena sesuai dengan pengamatan saya yang ada di Kabupaten Muna ini, khususnya tunanetra, lebih cepat memahami suara atau audio ketimbang membaca huruf Arab Braille. Tetapi itu juga harus sinkron huruf Arab Braille dan Al-Quran digital. Salah satu contoh Al-Quran huruf Arab Braille-nya seperti Iqra, Hadits, dan sebagai pelengkapnya adalah Al-Quran digital atau Al-Quran box ya, digital ya. Tentunya di sini mudah-mudahan khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Muna dapat melaksanakan pelatihan-pelatihan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti itu. Atas usulan dan saran saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertama
pada Pak Hadi, Pak Laude Hadi, yang kedua Mas Subandi, yang ketiga Bang Rizkan Kadar. Yang kalau Pak Hadi sama Pak Subandi itu mempersoalkan kendala dalam pelatihan Quran Braille ya. Ya, yang jelas apapun medianya bisa digunakan untuk peningkatan kemampuan daya hafal atau baca tulis Al-Quran Braille. Daya hafal itu kalau dengan audio box Quran itu ya, yang sering di drop oleh Yayasan Syekh Ali Jabir, walaupun kelemahannya mudah rusak itu, tetapi ya optimalkanlah yang ada, atau juga bisa dengan menggunakan lain. Misalnya ada HP yang diatur itu bisa nanti untuk menghafal per ayat, itu bisa ada juga. Nah, tapi kalau bagi anak-anak khususnya yang usia sekolah, saya menyarankan justru Quran Braille dulu, karena supaya mereka paham huruf per huruf, bagaimana namanya alif dalam Braille, kemudian bagaimana menulis, merangkai, membaca, lalu tajwid ya, untuk memahami tajwid itu pentingnya. Jadi Quran Braille itu penting juga. Itu jadi yang penting kedua media ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, kita bisa gunakan itu tergantung penempatannya. Gitu saya pikir ya. Dari sementara bagi peserta ya, yang disampaikan Mas Subandi itu bukan cuma di Banyumas, di mana-mana begitu ya. Yang jelas yang pertama, sebagai pengajar kita harus tekun, sabar, dan jangan menyerah gitu. Yang kedua, kalaulah mungkin bisa bergandengan dengan pihak lain supaya menarik, misalnya sponsor atau dengan pesantren mana, atau boleh saja misalnya yang rajin ada insentif atau ada hadiah ya sekedarnya, itu bisa sih sebetulnya kalau kita mampu begitu. Tapi yang paling penting adalah kita jangan sampai menyerah ya, dan memang itu kondisi seperti itu di mana-mana. Dan yang terakhir, cara yang mungkin dilakukan juga lewat media ini. WhatsApp kan sekarang bisa ya dipakai video conference, paling tidak untuk 8 orang. Coba mungkin yang mau itu bisa bisa belajar lewat WhatsApp, bisa itu Mas Subandi terutama ya. Dan insya Allah kami pada satu saat nanti akan melakukan penataran via virtual, secara virtual mungkin pada para pengajar ya. Mudah-mudahan nanti pada waktunya bisa dilaksanakan. Mungkin nanti program yang itu semoga ditangkap oleh bidang pendidikan atau juga bidang dakwah. Ada Pak Asep Kosasi, ada Pak Jejen Zainuddin, ada Ustadz Zuhud Al-Ghifari Al-Asqalani, dan ada Dr. Bashir. Itu bisa. Atau mungkin kalau yang rajin bisa diberi perangsang untuk mengikuti pelatihan di pesantren mana gitu. Bisa, nanti itu upayanya. Yang penting jangan sampai lepas koordinasi dengan pengurus wilayah Jawa Tengah atau Sulawesi Tenggara kalau sudah ada, atau dengan pengurus pusat. Sedangkan pertanyaan Mas Rizkan, ya memang untuk efektivitas Bang Rizkan ya. Jadi kalau kita harus
SK sekretaris beda, bendahara beda, itu tidak efektif. Dan di mana-mana juga biasanya kalau meng-SK-kan itu jajaran pengurus itu satu paket. Ya, begitu. Nah, lalu kalau mereka pengen tahu, ya mereka tinggal mengcopy, menyalin SK asli dari SK yang asli. Jadi misalnya Bang Rizkan meng-SK-kan dari sekretaris, bendahara, dan para ketua seksi. Lalu sudah itu tanda tangani, di print. Yang lain tinggal mengcopy sepengetahuan ketua. Itu ya, tidak harus sekretaris satu SK, bendahara satu SK gitu. Rujukan di mana-mana. Ya bagi kami sebetulnya tidak menjadi soal. Kalaupun nanti mau Bang Rizkan mau dengan cara sekretaris beda, bendahara beda. Yang penting rujukannya harus berdasarkan pertama Undang-Undang Organisasi, dalam hal ini ADART. Yang kedua, hasil-hasil musda, ya. Yang ketiga, surat keputusan Ketua Umum tentang pengangkatan ketua pengurus daerah dan ketua Dewan Syuro daerah ITMI Kabupaten Muna. Paling tidak itu. Akan lebih baik kalau ditambah dengan undang-undang. Paling tidak 3 itu. Ya, rujukannya harus merujuk ke situ, Bang Rizkan. Begitu. Kalau tidak merujuk ke situ, ini pentingnya memahami anggaran dasar gitu. Itu jadi pentingnya, karena itu yang harus diikuti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.